Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Subhanallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Semoga setiap langkah yang kita ambil dapat menjadi pahala serta menjadi penghapus dosa dan dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Fadilah dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang ibadah. Yang pertama adalah pengertian ibadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadah yang artinya menyembah atau menghamba. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Secara terminologi, ibadah adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut syara, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir atau tampak maupun yang batin atau tidak tampak. Sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, Allah berfirman pada surat Az-Zariyat ayat 56-58 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Ibadah itu banyak sekali macamnya. Secara umum, ibadah dapat dibagi kepada dua macam, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah khusus, dan ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang bersifat umum. Ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan macamnya, tata cara, syarat, dan rukunnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran atau melalui sunnah Rasul dalam hadisnya. Adapun ibadah ghairu mahdoh atau ibadah yang bersifat umum merupakan ibadah yang jenis dan macamnya tidak ditentukan, baik oleh Al-Quran maupun sunnah. Karena itu ibadah ini menyangkut perbuatan apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim. Dan perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai ibadah apabila perbuatan itu bukan termasuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulnya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai kewajiban untuk beribadah kepadanya sebagaimana dalam surat Az-Zariyat yang telah saya jelaskan tadi. Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Dalam agama Islam, Tuhan disebut Al-Khaliq atau pencipta, dan segala sesuatu di luar itu adalah penciptaannya. Posisi ini memiliki konsekuensi bahwa ada keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada Allah sebagai penciptanya. Allah berfirman dalam surat At-Tin yang berbunyi, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin." Artinya, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa tinggi dan rendahnya derajat manusia itu bukan karena sosok tubuhnya atau fisiknya yang indah, dan bukan karena kejasmaniannya pula, melainkan tergantung kepada bagaimana tingkat keimanan serta amal perbuatan atau ibadah yang telah ia lakukan. Selanjutnya ada macam-macam ibadah. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa takut, rasa mengharap, cinta, tawakal, dan senang adalah contoh dari ibadah qalbiyah atau ibadah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan adalah ibadah lisaniyah qalbiyah atau lisan dan hati. Sedangkan sholat, zikir, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah atau ibadah yang berhubungan dengan fisik dan hati. Selanjutnya ada syarat-syarat dari ibadah. Dalam melakukan ibadah, tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat, yaitu pertama, ikhlas karena Allah semata, dan yang kedua adalah ittiba atau sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Sifat dan ciri-ciri ibadah. Mustafa Ahmad Al-Zarqa, seorang ahli ilmu fikih, menyebutkan beberapa sifat yang menjadi ciri-ciri ibadah yang benar, yaitu pertama, bebas dari perantara. Maksudnya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak memerlukan perantara, akan tetapi harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Perantara yang dimaksud di sini antara lain adalah berhala, kuburan, atau hal lainnya. Jadi kita berniat ibadah kepada Allah namun melalui perantara tersebut. Yang kedua, tidak terikat kepada tempat-tempat khusus. Secara umum, ajaran Islam tidak mengharuskan penganutnya untuk melakukan ibadah pada tempat-tempat khusus, kecuali ibadah haji. Islam memandang setiap tempat cukup suci sebagai tempat ibadah. Yang ketiga, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesulitan. Ini adalah hikmah dari ibadah. Ibadah membawa seseorang untuk memenuhi perintah Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan melaksanakan hak sesama manusia. Ibadah juga merupakan pengujian terhadap manusia dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bertujuan untuk menyembuhkan hati manusia. Ibadah juga dapat menyembuhkan badan yang sakit, serta mensucikan jiwa dan mengangkatnya ke derajat tinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan jalan masuk surga dan selamat dari siksa api neraka. Selanjutnya ada bentuk-bentuk peribadatan. Bentuk peribadatan yang pertama adalah sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa atau rahmat. Pengertian ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Washolli 'alaihim innas sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Salat dapat diartikan sebagai perbuatan khusus seorang muslim yang berisi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Fungsi dari salat ini sebagai media komunikasi hamba dengan Allah dengan cara menghadapkan diri dan hati kepadanya. Salat juga merupakan pendidikan positif yang dapat menjadikan manusia dan masyarakat menjadi hidup teratur. Peribadatan yang kedua adalah saum. Saum menurut bahasa artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan tidur, berbicara, dan juga menahan makan. Sedangkan secara istilah, saum adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Segala sesuatu yang membatalkan puasa yang dimaksudkan ini contohnya seperti menahan makan, minum, serta menahan hawa nafsu dari segala sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa yang kita kerjakan. Perintah untuk saum di bulan Ramadan
merupakan salah satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat muslim selama 1 bulan penuh dalam 1 tahun. Yang ketentuannya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu pada beberapa hari yang tertentu. Maka bagi barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang berpergian, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka inilah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bentuk peribadatan yang ketiga adalah zakat. Zakat ialah sebagian kekayaan yang diambil dari milik seseorang yang punya dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan. Dalam zakat terdapat istilah muzaki dan mustahik. Muzaki merupakan orang yang membayar zakat dan mustahik merupakan golongan penerima zakat. Fungsi zakat dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi seorang muzaki, zakat berarti mendidik jiwa untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong dan angkuh yang biasanya menyertai pemilikan harta yang banyak dan berlebihan. Yang kedua, bagi mustahik, zakat memberikan harapan adanya perubahan nasib sekaligus menghilangkan sifat iri, suudzon dan dengki pada orang yang lebih mampu. Yang ketiga, bagi masyarakat muslim, melalui zakat akan terdapat pemerataan pendapatan dan kepemilikan harta. Golongan mustahik penerima zakat dibagi menjadi 8 golongan, yaitu fakir, miskin, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Bentuk peribadatan yang keempat adalah haji. Haji secara bahasa artinya menyengaja sesuatu, sedangkan secara istilah syara yang dimaksud haji itu ialah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Haji merupakan suatu ibadah yang sudah dikenal sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, yang menurut dari orang yang melaksanakannya supaya dikerjakan dengan hati, badan, dan hartanya yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah haji ini diwajibkan kepada setiap orang muslim yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya 1 kali seumur hidup. Dalam firman-Nya Allah menjelaskan, Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Tata cara ibadah haji adalah 1. Ihram atau berniat melakukan ibadah haji. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang keempat, wukuf di Arafah. Yang kelima, mabit di Musdalifah. Yang keenam, mabit di Mina. Yang ketujuh, melempar jumrah. Dan yang kedelapan, tahallul atau melepaskan diri dari ihram. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangannya, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi pelajaran dan keberkahan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.